Halo, nama saya Mas Fahmi dengan NPM 062020107323. Video ini saya buat untuk melengkapi laporan praktikum kedua pada praktikum Jatkom yang sedang saya ikuti. Di sini saya sudah membuat Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum yang ketiga terlebih dahulu. Untuk laporan praktikum ketiga, di sini saya mendapatkan beberapa tugas, yaitu yang pertama pada modul 3 Cisco router dan routing. Di sini yang pertama adalah buatlah topologi ring, start dan bus menggunakan Cisco Packet Tracker. Untuk mempersingkat waktu mungkin akan saya jelaskan melalui laporan saja. Nah, untuk melalui laporan di sini, untuk yang dilakukan, hal yang pertama dilakukan, buat satu buah server. Kalian bisa menggunakan PC atau server, terserah kalian. Di sini saya menggunakan satu server dan 3 buah PC serta 3 buah switch untuk menghubungannya. Sebenarnya kalian bisa menggunakan PC yang seperti saya katakan tadi. Nah, untuk di sini saya lakukan settingan pertama. Di sini saya hanya memasukkan satu foto di sini yang dimana melakukan konfigurasi pada server. Jadi untuk melakukan konfigurasi kalian cukup masuk ke PC, cukup kalian klik lalu masuk ke desktop dan IP konfigurasi. Nanti akan saya jelaskan pada modul kedua ini, soal nomor 2 nanti melakukan settingannya. Nah, kalian cukup lakukan ini, kalian masukkan IP address-nya, terserah kalian. Di sini saya membuat 168.1.1. Nah, kalian masukkan IP address hampir sama, jadi kalian cukup klik PC-nya lalu kalian masuk ke desktop lalu ke IP konfigurasi. Itu kalian masukkan konfigurasinya. Untuk yang lainnya kalian bisa masukkan ini hampir sama pada ini. Jadi di sini 1.1, kalian ubah ini 1.1 menjadi 1.2, 1.3, 1.4 dalam satu kelas yang sama. Di sini karena yang menggunakan kelas C, pastikan semuanya menggunakan kelas C. Selanjutnya hubungkan dengan switch. Di sini switchnya terhubung dengan suatu kabel, seharusnya kabelnya sama semua. Nah, untuk penghubungan switch ini menggunakan cross. Saya hanya hafal crossnya saja, crossover kalau salah. Ya, ini switch 1 dan switch 2. Nah, untuk melakukan percobaannya, di sini melakukan percobaan hal yang telah dapat dilakukan pada Cisco. Jadi kalian cukup melakukan settingan ini. Di sini saya melakukan percobaan melakukan PC1, di sini PC1 pada PC2. Melakukan testing PC2. Di sini menandakan successfully bahwa keduanya telah terhubung. Lalu dari server menuju ke PC0 lalu terhubung, lalu PC1, di sini PC1 dan server ke PC2. Ya, ini telah menunjukkan berhasil semua, mengatakan bahwa semuanya terhubung. Selanjutnya topologi start hampir sama pada bus. Di sini saya menggunakan 4 dan satu switch, satu buah server. Untuk server utamanya jadi sini saya lakukan settingan awal adalah pada server. Jadi yang dilakukan sama, kalian ubah IP-nya ini 19.1.1, lalu ini 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Lalu melakukan testing. Di sini menandakan bahwa telah berhasil PC1 ke PC3, PC4 ke PC2, PC1 ke PC2 dan PC0 ke PC3. Melakukan pengecekan jika semuanya menandakan semuanya terhubung. Selanjutnya sama pada topologi ring juga sama, kalian cukup memasukkan 3 buah PC, lalu ada di sini menggunakan 5 buah PC, 15 switch. Kalian masukkan konfigurasinya dari sini. Jadi di sini saya melakukan PC0, ini PC0 konfigurasi awal, PC0, PC1 hampir sama. Lalu ini adalah uji cobanya, melakukan PC1 ke PC3, PC0, PC4 ke PC2 dan seterusnya. Selanjutnya, di sini untuk soal nomor 2. Mungkin soalnya agak khusus. Jadi buatlah agak sedikit kompleks. Jadi yang pertama adalah buatlah rangkaian jaringan sesuai dengan pada gambar menggunakan Cisco Packet Tracker. Kemudian aturlah agar apabila salah satu kabel antar router diputus, masing-masing komputer masih bisa saling terhubung. Sini saya akan memperlihatkan saja projectnya untuk mempermudahnya.
untuk gambarnya itu tidak ada. Nah, ini adalah aplikasinya, gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada, saya masih kasih komen untuk mengetahui IP yang saya tetapkan pada setiap PC-nya. Jadi untuk setiap PC-nya IP-nya adalah ini. Untuk PC pertama IP-nya adalah 192.128.1.1 dan 1.2 1.3.1 ini 4.1 5.1 dan 5.6.1. Nah, mungkin konfigurasinya, untuk konfigurasinya kalian yang seperti saya jelaskan, jadi kalian masuk ke klik PC-nya, lalu desktop, lakukan IP konfigurasi. Ini kalian isi hampir sama pada soal nomor 1, kalian isi seperti ini. Nah, yang menjadi pembeda mungkin ada di gateway. Ini adalah penghubung PC dengan router, karena ini menghubungkan ke router jadi agak khusus. Nah, di sini untuk kabelnya menggunakan cross, ya, win cross. Nah, yang tadi adalah string yang biasa, ini adalah cross. Lalu untuk penghubung antar routernya menggunakan kabel yang namanya DET. Konfigurasinya seperti ini, kalian masukkan konfigurasinya pada PC-nya. Kalian PC-nya adalah 1.1. Nah, untuk default gateway-nya adalah gateway dari yang penghubung ke router ini, jadi 1.2. Jadi untuk router ini kalian masukkan konfigurasi, kalian masuk ke ini flash ethernet, karena ini yang terhubung di sini adalah flash ethernet 1. Nah, kalian masukkan IP address-nya ke sini dari default gateway dari PC pertama tadi, agar PC ini dapat terhubung ke router melalui jalur ini 1.2. Nah, juga lakukan yang namanya settingan pada IP dari kabel router ini yang menuju ke router 1, router 0 ke router 1. Sini saya ketikkan, di sini ada S2 yang menandakan serial 2, lalu IP-nya adalah ini 16.10.1, dan ini adalah penerima dari router satunya adalah serial 3 10.2. Samakan. Lalu ada penerima dari serial 3 dari ini router 5 adalah 15.2. Nah, setelah kalian lakukan setting itu, masukkan juga networknya. Nah, network ini berfungsi penghubung antar router. Jadi karena router ini pada awalnya tidak mengenali router satu sama lain, jadi untuk menghubungkan antar router kalian perlu melakukan yang namanya settingan IP routing. Jadi kalian masukkan saja IP address-nya dari IP address dari gateway yang pertama tadi, gateway default. Kalian masukkan ke sini, nanti akan otomatis menjadi rubah 0. Ketika sebagai contoh, ketika kalian masuk ke 20 sebagai ini contoh, ininya adalah 15. Nah, ini kan udah bawahnya, dan otomatis networknya adalah diambil ini 15.0 saja seperti ini. Ketika hasil semuanya setelah tersetting, nah, mungkin saya akan nyalakan terlebih dahulu untuk melihatkan bagaimana bahwa topologi ini telah berhasil, penerapan topologi ini. Maaf, sebutannya apa aku lupa. Rangkaian jaringan ini terhubung satu sama lain. Mungkin kita bisa delete, bersihkan terlebih dahulu, masukkan. Oke, mungkin awal-awal mungkin masih progres penyalaan PC, settingan file. Nah, di sini mulai sukses. Oke, kita bersihkan. Nah, ketika kalian masuk ke PC 0 ke PC 5, maka akan sukses. Ini menandakan semua PC terhubung, PC 0 ke PC 3 sukses, dan PC 0 ke PC 2 sukses juga, PC 1 ke PC 5 begitu juga sukses, dan seterusnya. Mungkin ini semuanya terhubung. Nah, untuk kasusnya adalah diminta salah satu kabel router diputus. Apabila diputus, kita coba matikan salah satu tadi, kita masuk ke router 5, kita tutup,
router 5 kita lakukan konfigurasi. Di sini yang keluar adalah serial 2, kita matikan serial 2 saja. Oke, kita matikan. Nah, di sini untuk menandakan bahwa ini hidup atau tidak, coba dilihat dari yang namanya titik merah ini, titik hijau dan merah ini. Kalau merah yang menandakan tidak terhubung, dan kalau hijau yang terhubung. Seperti ini yang menandakan tidak terhubung. Kita lakukan uji coba lagi ya, namanya tes ini, tes ping ini. Kita di sini mungkin akan sama ya. Oh, mungkin bisa. Coba kita di sini ternyata PC 5 ke PC 0 ternyata masih bisa. Ini menandakan bahwa sebuah studi sains ini telah terpenuhi. Kasus yang telah dibuat telah terpenuhi. Apabila salah satu kabel terputus, masing-masing komputer masih dapat terhubung. Oke, ini seperti ini saya masukkan konfigurasi dan sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke namanya FTP routing pada satu klien menggunakan server Ubuntu. Nah, sini mungkin bersingkat waktu karena pada modul 4 nanti akan memakan banyak waktunya. Jadi yang perlu dilakukan adalah melakukan konfigurasi pada IP routing, IP server. Kalian cukup masuk ke interface, lalu ubah statiknya menjadi IP-nya menjaga yang awalnya DHCP, kalian masukkan statik, lalu kalian masukkan IP-nya seperti ini. Nah, setelah kalian lakukan ini, cukup kalian lakukan restart. Mungkin saya bisa lihatkan. Ini adalah DHCP nanti. Oke. Nah, ini kalian lupa settingannya sampai kalian cek kembali apa config sudah berubah jadi 1. Setelah berubah, kalian masuk ke ini, lanjut ke yang namanya melakukan perintah, sebuah perintah yang nanti akan digunakan pengecekan apakah antara server dengan klien terhubung. Sini kalian cukup lakukan echo /proc system.net IP forward, lalu kalian coba lakukan ping pada diri sendiri server, pengecekan apakah ininya, pengecekan apakah sudah dapat digunakan servernya 1.1. Nah, di sini setelah hubung, setelah kalian itu kalian lupa ke klien, masuk ke klien. Saya menggunakan settingan pada klien. Kita coba cek pada klien dulu, karena klien itu saya gunakan untuk FTP nanti. Oke. Maaf. Oke. Oke. Terminal sudo menu. Nah, di sini settingannya 1.8. Jadi untuk sebagai contoh, di sini saya settingannya 1.7 sebagai Audacity. Untuk lakukan setting, kalian cukup masuk ke yang namanya hilang lagi. Kalian masuk ke dalam nano, lalu /etc/network. Nah, ini kalian masuk ke sini saja seperti ini. Kalian settingnya seperti ini saja. Ini adalah langkah yang pertama tadi, ini npno server tadi.
saya lihatkan di sini. Jadi kalian masuk ke dalam etc network interface, setelah itu kalian restart menggunakan etc lalu init networking restart. Setelah kalian restart, kalian cek kembali apakah klien kalian sudah berubah IP-nya. Setelah kalian cek, coba lakukan ping yang dari klien 1. Nah ini ya, untuk ini adalah soal selanjutnya, dan catat trackernya, package-nya apa sudah berhasil. Ini untuk awalnya adalah 0 seperti yang kalian lihat, 0. Ketika kalian ping pada apa, oke di sini terhubung, Ctrl C, Ctrl C, oke. Maaf, kita if config kembali. Nah, yang kalian lihat yang namanya RX package-nya ini melakukan pengecekan apakah antara router server dengan klien terhubung. Ketika kalian melakukan ping pada root, sini saya melakukan ping dari router, ada terjadi perubahan package pada IP klien. Di sini 1.11 yang awalnya 0 menjadi 11. Dan kalian lihat ya 0 lalu setelah kalian di ping terjadi perubahan yang namanya package dan TX package. Oke, mungkin seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjut ke namanya modul 4. Modul selanjutnya. Pada modul 4 ini mungkin akan memakan waktu karena di sini kita diminta untuk melakukan pembuat FTP. Jadi buatlah sebuah FTP server dan 3 user dengan ketentuan user alpha dapat melakukan output, beta dapat melakukan download, serta delta dapat melakukan tidak dapat melakukan upload maupun download. Nah, untuk FTP ini, untuk melakukan download dan ini kita di sini saya menggunakan yang namanya hak permission. Untuk hak permission di sini saya gunakan hak permission directory ya. Jadi sebuah user apakah bisa melakukan download atau tidaknya itu tergantung pada hak permission dari directory yang sudah saya buat. Nah, di sini untuk langkah awal-awalnya yang sudah saya buat, pertama kalian buat IP servernya seperti ini tadi, sama. Lalu kalian masuk ke grup add, kalian buat grup add. Sini saya sudah membuatnya, mungkin saya akan lihatkan. Get etc group. Nah, di sini seperti kalian lihat FTP user, di sini saya sudah membuatnya. Nah, kalian buat yang namanya FTP user, lalu selanjutnya buat 3 user menggunakan add user. Perintah add user ini, add user. Setelah kalian masukkan alpha, beta, serta delta. Setelah kalian masukkan, kalian masuk ke user mode untuk memasukkan user beta ke dalam grup yang namanya FTP user yang kita buat tadi. Jadi gunakan perintah user mode, lalu min a ini menandakan bahwa add group, lalu ke FTP users beta. Nah, di sini saya melakukan pengecekan grup beta berada di grup beta dan FTP user. Nah, karena sudah ada di grup FTP user, selanjutnya kalian buat directory. Nah, di sini saya sudah membuat directory, mungkin kita bisa lihatkan ls min l /home /ftp /home. Kita lihat. Nah, ini kita sudah buat yang namanya FTP warna biru ini. Saya screenshot. Nah, kalian buat yang namanya tadi, sebelumnya kita buat directory FTP, lalu buat file yang kita gunakan pengujian untuk melakukan download nanti. Jadi sini saya coba isikan filenya yang bernama practicum test.user. Sebenarnya kalian bisa buat kosongan saja, nggak apa-apa.
Selanjutnya kalian ubah hak kepemilikan direktori dari direktori FTP tadi ke alpha. Nah, kenapa alpha? Karena di sini user alpha dapat melakukan upload download. Nah, karena dapat melakukan upload download, secara otomatis dia sebagai sebagai owner, jadi pemilik. Lalu untuk user beta nanti akan dimasukkan ke dalam grup, dan user delta akan tidak dimasukkan kemana-mana, yang menandakan bahwa ini user other. Nah, untuk grup nanti permisinya akan dapat melakukan yang namanya download. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Jadi kalian rubah kepemilikan foldernya. Nah, di sini ada perintah min_r. Kenapa min_r? Ini untuk melakukan perulangan perintah ini. Jadi perintah ini nanti akan dilakukan rekursif terhadap home FTP. Jadi semua yang ada di dalam baik file ataupun folder di dalam FTP nanti, hak kepemilikannya akan berubah ke yang namanya alpha, dan grupnya adalah user FTP users. Nah, ketika kalian tidak menggunakan min_r, nanti yang berubah hak permissionnya adalah direktorinya saja. Bagian dalam dari FTP directory itu nanti tidak akan berubah. Jadi gunakan min_r, karena di sini saya sudah membuat file min_r, lalu FTP ownernya adalah alpha dan grupnya adalah FTP users. Lalu kita ubah hak permissionnya di sini. Sini min_r sama, dilakukan rekursif, hak akses pada seluruh dalam direktori FTP. Jadi di sini 7 adalah owner. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat kembali yang namanya perintah cmod. Nah, di sini gunakan 7 karena 7 adalah perintah untuk dapat melakukan read, lalu write, dan execute. Nah, di mana read ini adalah sebagai download dan write adalah upload, sedangkan execute adalah mengakses sebuah foldernya. Kenapa di sini saya kasihkan 7? Karena user owner dapat melakukan apapun, baik itu download maupun upload. Lalu ada grup. Di grup, pada grup yang kita buatkan pada user beta nanti adalah 5. Kenapa 5? Karena 4 adalah read dan 1 adalah execute, agar bisa masuk ke dalam itu. Setelah masuk nanti akan bisa melakukan yang namanya download. Oke, lalu ada user delta. Delta hanya dapat melakukan akses ke dalam directory, tapi tidak bisa melakukan download maupun upload. Selanjutnya, lakukan settingan pada vsftpd.conf. Kalian mungkin saya lihatkan seperti ini. Mana? Oke. Nah, kalian masuk ke sini, kalian ubah settingannya. Write-able-nya kalian awalnya ini adalah kosong, kalian itu uncomment agar bisa melakukan perintah FTP nanti. Lalu selanjutnya kalian uncomment beberapa hal lagi. Kalian komen yang namanya chroot local user. Jadi nanti user yang ada dalam ini dapat mengaksesnya. Lalu ada low readable chroot, dan ada list enable. Ini adalah list yang dapat masuk ke dalam yang namanya user maksudnya masuk ke dalam FTP-nya. Nah, di sini mungkin kalian, ini chroot listnya control X. Sini di laporannya sudah saya ini etc fstp chroot underscore list. Nah, seperti ini kalian masukkan 5, kalian restart. Setelah restart kalian setelah simbol OK, kalian masuk konfigurasi pada yang namanya ini client. Jadi untuk client yang saya gunakan di sini client 1. Sebelum kalian masuk ke client, setting pada DHCP server, kalian masuk ke DHCP, kalian ubah konfigurasi settingan IP-nya, konfigurasi DHCP-nya untuk client nanti. Ini kalian dapat
lihatnya pada laporan pendahuluan modul 2. Pada modul 2 langkah-langkahnya sama, jadi kalian setting terlebih dahulu. Nah, sini bisa dilihatkan contoh hasil akhirnya untuk mempersingkat waktu durasi video. Oke, kalian open terminal. Nah, di sini karena IP range-nya yang saya setting pada DHCP adalah 1.2 dan 1.8 sampai 1.8. Nah, di sini karena sudah terhubung ke DHCP server, kalian dapat melakukan FTP. FTP untuk IP-nya adalah IP dari servernya 168.1.1. Nah, sini saya akan melakukan pengujian user alpha yang dapat melakukan download akun itu. Download akun alpha. Oke, kalian enter, kalian masukkan passwordnya. Nah, kita PWD karena kita berada di home alpha. Kalian masuk ke dulu yang namanya cd lalu /home/ftp yang kita buat tadi foldernya. Nah, kita berhasil. Ini karena execute kita dapat mengaksesnya ketika kalian ls. Nah, di sini sudah ada namanya bala. Ini adalah contoh dan ini adalah folder yang kita buat yang akan kita download. Untuk mendownloadnya kalian dapat menggunakan perintah get lalu ambil videonya tes. Sebentar, kita akan cek terlebih dahulu apakah saya sudah download sebelumnya. Karena di sini belum ada. Oke, kita download saja get test.ftp.txt. Kalian download. Oke, transfer complete. Ini komplit. Nah, di sini setelah kalian download yang tadi awalnya tidak ada, ini menjadi ada. Ini yang menandakan bahwa ini telah berhasil. Lalu kita masukkan put. Coba kita put mengupload. Put kita di sini saya buat file. Coba kita kirim ini folder yang namanya kirim. Folder dokumen. Coba kita put kirim. Kita put kirim. Kita enter. Nah, untuk mengeceknya kita akan dapat menggunakan ls. Nah, ini awalnya bala sama txt ada yang namanya kirim. Sudah berhasil mengirim ke folder ini. Selanjutnya kita coba pada user tadi beta yang pada grup. Kita coba clear saja, kita masuk ke FTP, kita masuk ke beta, masuk password, kita pwd, kita proses di sini, kita ubah direktorinya home beta default data FTP. Nah, ini berhasil karena hak aksesnya adalah 5, yaitu yang berarti read, yang berarti bisa melakukan download dan execute. Kita ls. Nah, kita bisa melakukan read, baca. Kita coba kita get. Di sini kita hapus kembali untuk mengecek apakah kita berhasil melakukan download. Kita hapus saja. Kita get lagi FTP-nya test.ftp.txt. Di sini transfer complete. Kita cek kembali ya, FTP-nya sudah kembali ada lagi karena kita melakukan download lagi. Ketika melakukan put, oke, contoh kita put kirim 1. Nah, kita tidak bisa melakukan yang namanya put karena di sini ada saya membuat kirim 1. Walaupun begitu kita tidak bisa melakukan upload karena hak akses kita hanyalah read atau download saja pada beta. Oke, kita exit. Kita coba ke yang namanya delta yang tidak bisa melakukan download maupun sebagai upload. Kita delta, kita masuk, kita pwd, kita ke mana, kita pindah cd/home karena hanya dapat melakukan akses ke dalam FTP karena hanya satu. Kita mungkin tidak bisa melakukan ls karena tidak ada read ataupun download. Ketika kalian melakukan download,
asal kita tadi download namanya tes ftp.txt. Di sini pilot kan open file kan tidak dapat akses, backpun apapun kita yang namanya put, yang namanya coba kita put tes, karena push tes tadi dia masih belum ada. Kita coba kita cek di sini ls pin ls ftp. Nah di sini kirim dan bawah kita coba put tes. Nah di sini tidak bisa, yang menandakan bahwa user tidak bisa melakukan download maupun upload. Oke, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas pada soal nomor 2 ya, seperti ini ya, cannot create file. Oke, selanjutnya nomor 2 di sini menggunakan telnet. Untuk awal, jadi kalian cukup install terlebih dahulu yang namanya telnet. Kalian telnet di ini, ketika kalian pada server, cek apakah telnet di sudah ada. Kita cek saja dpkg get l grab telnet. Ini pastikan telnet nya sudah ada. Jika kalian ada, kalian coba nmap untuk mengecek apakah portnya telah terbuka atau belum. 192 dari IP dari server kalian. Start, kita tunggu. Kita exit saja. Exit. Clear. Oke, di sini coba kalian lihat pada ini 23 open telnet. Jadi ini menandakan telnetnya sudah terbuka. Selanjutnya kalian konfigurasi pada IP client sama pada sebelumnya. Jadi kalian masuk ke DHCP, setting DHCP, dan konekkan. Selanjutnya untuk perintah selanjutnya adalah kita telnet saja. Telnet 192.168.1.1. Kita masuk ke server. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam server. Ketika kalian ls, di sini saya sudah membuat videonya. Kita exit saja karena kita masuk ke dalam root. Kita exit. Maaf. Oke, kita exit. ls. Nah, kalian ls ini coba kita remove saja folder yang kita buat tadi. Sebelumnya kita ls min l untuk memastikan bahwa ini user kita remove saja. rm kita buat ulang. Mungkin kita bisa coba kita min r. Ini karena sudah ini, kita buat baru saja. Ini folder apa ya? Ini folder ya. Jadi untuk perintahnya seperti ini, karena di sini menggunakan diminta untuk membuat folder jaringan. Karena saya sudah membuat jaringan, foldernya sudah ada. Coba kita buat yang lain saja. Ketika kalian makdir sesuatu yang lain seperti file tes, kita contoh seperti ini. Dan kalian cek. Nah, ini ada file tes yang menandakan bahwa ininya telnet telah berhasil dilakukan. Nah, laporannya seperti ini. Jadi kalian koneksi, setelah berhasil koneksi, kalian masuk ke telnet saja langsung, lalu makdir jaringan sesuai perintahnya, buat folder jaringan pada ini, directory dan remote, lalu cek foldernya pada server. Oke.
Jadi itu kurang lebihnya untuk pertemuan praktikum ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.